Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Dari dalam diri kita sendiri. Disiplin intrinsik, bukan ekstrinsik, tapi intrinsik, muncul kesadaran anak kita dari dalam diri kita sendiri. Maka pendekatan yang terakhir yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Ini kontrol manajer, kita akan lihat. Ya Bu ya, kita akan fokus pada kontrol manajer saja. Yang diharapkan di sini sekali lagi seperti yang disampaikan tadi pada manajer itu adalah munculnya kesadaran yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Sekarang saya lihat, kita contoh. Sekarang banyak guru SMP 4 ini yang melakukan sholat duha waktu duha. Contoh, apakah itu masih ada penilaian kepala sekolah? Tidak. Kenapa? Karena munculnya kesadaran dari dalam diri sendiri bahwa duha adalah pintu barokah. Dia yakin, kemudian dia laksanakan secara kontinu. Maka yang diharapkan disiplin nanti seperti itu. Disiplin yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, atau kalau dikenal dengan istilah itu disiplin yang muncul secara intrinsik dalam diri siswa itu sendiri. Baik Bu, kita akan lihat langsung kepada cara penanganannya sistem manajer dengan pendekatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ya lanjut aja. Kalau ini bisa yang ini aja tadi. Kita akan bisa terapkan pada keluarga kita, anak kita termasuk tukang pada penakannya. Lihat di bawah segitiga restitusi. Di situ. Daerah merdekanya. Nah, ini baik. Pada segitiga restitusi ini nanti kita akan lihat. Yang pertama, posisi kita adalah menstabilkan identitas. Kita nanti akan lihat kasus. Kita akan lihat dulu bagaimana prosesnya. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ini nanti kita langsung pada kasusnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita akan contohkan. Sebenarnya ada slide yang dicontohkan, ada video yang telah kami buat tulisnya ya. Tetapi akan saya contohkan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Baik, stabil kan? Nanti kita akan kasih contoh. Yang kedua, dengan cara validasi kebutuhan, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Yang ketiga, nilai apa yang telah kamu sepakati? Baik, kita akan lihat langsung contoh. Contoh, apa kira-kira Pak Tukang? Contohnya dulu lihat. Contoh kasus yang ditemukan untuk menumbuhkan kesadaran positif yang muncul dari dalam diri. Contoh. Baik, kita akan lihat contoh dulu. Contoh dari sebuah kasus. Monggo silakan Bu Lilis, bagaimana kira-kira? Contoh kasus yang sering ditemukan. Kasus yang kita temukan dalam mendisiplinkan siswa di kelas. Baik, kita lihat saja contohnya. Contoh kasus kemarin. Kasus kemarin contohnya anak berkelahi di kantin. Baik, kita lihat semua. Anak berkelahi di kantin. Coba Bu, lihat segitiga restitusi. Posisi anak berkelahi di kantin. Dengan posisi penghukum tadi kita langsung jelas, kamu ini memang nakal. Kamu ini seperti ini, kamu kaki 2, kaki 4. Kira-kira seperti itu kan? Itu penghukum. Maka dari segi, maaf ya, kalau kita biasanya saya juga seperti itu. Sering kepada teman atau penghukum, jarang kepada posisi manajer. Maka sekarang kita akan lihat posisi yang sempurna. Mohon Bu, coba lihat. Yang ditekankan pada kurikulum merdeka ini adalah posisi manajer. Kita panggil anak itu yang pertama, kita katakan bahwa kesalahan perkelahian itu bukan hal yang apa-apa. Jangan sampai kata kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pokoknya posisi ini, kalau bisa itu posisi yang apa ya, yang sifatnya tertutup, yang apa namanya itu privatnya itu terjaga. Sehingga kita panggil, yang pertama kita tanya apa kabar. Pokoknya dia nyaman dulu. Posisinya menyamankan siswa. Ya, dia sampaikan, oh kami berkelahi tadi seperti ini, dengarkan.
Kemudian ini menstabilkan. Jangan lampu kita jas seperti ini, pokoknya dia nyaman dulu. Kemudian masuk pada posisi yang kedua. Tentang kasusnya, adakah cara lain kenapa nak dia seperti ini sehingga tidak berkelahi? Adakah cara lain untuk melakukan hal seperti itu? Saya lihat kemarin saya coba ada. Kenapa bersabar Pak? Tidak perlu berdendam. Dia jawab sendiri. Oh gini dia. Ya, validasi kebutuhan. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa berkelahi. Dia sampaikan saya dendam Pak. Dia menyerang teman saya di kelas. Oh seperti itu. Oh saya juga seperti itu. Posisi kita juga seperti itu. Ya, saya juga seperti itu kalau seperti itu. Munculnya dalam diri sendiri. Kemudian kita akan lihat kepada menanyakan keyakinan terakhir. Ini selalu close terakhir. Kuncinya Bapak Ibu ya. Iya Pak ya. Menanyakan keyakinan. Apakah berkelahi itu adalah menyelesaikan permasalahan? Dia jawab tidak Pak. Berkelahi itu tidak baik. Sesuai dengan keyakinan kelas, peraturan sekolah. Gitu. Apakah kamu yakin itu melanggar peraturan sekolah? Dia katakan saya yakin Pak. Bisakah kamu laksanakan? Kamu berdua? Dia berkata bisa dilaksanakan. Maka prosesnya di situ seperti itu. Maka yang pertama tadi silakan minta maaf dulu ke kantin. Kita bimbing di kantin. Kita selesaikan permasalahannya sehingga siswa tadi tidak merasa sakit hati. Kemudian muncul kesadaran dari dalam diri pribadi untuk selalu berbuat baik, memaafkan, meminta maaf dan segala macamnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, pada posisi kontrol sedikit dengan posisi manajer, pada posisi pendekatan segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Intinya di sini adalah pada poin yang ketiga. Apapun kasusnya adalah menanyakan keyakinan. Contoh tadi, pada saat dia mengirim tangannya, contoh anak tadi, yang bunuh diri, apakah itu penyelesaian terhadap apa yang terjadi pada dirinya? Tidak, perbuatan itu perbuatan melanggar. Apa kamu yakin perbuatan itu perbuatan yang melanggar? Dia yakin. Seperti itu. Saya contoh pada saat hari Jumat, Hari Jumat itu contoh kasus. Saya coba kasus itu satu saja. Saya mengatakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim tanpa mengatakan diam. Tetapi mengapa mereka banyak diam? 1000 siswa kira-kira, maaf ya, saya ngasih contoh langsung ya. Karena dia meyakini kata a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim itu adalah bukan sembarang ta'awuz. Tetapi dia yakin bahwa itu adalah sebagai isyarat untuk menyuruh kita diam. Kalau kita tidak diam, berarti kita itu sebangsa jin, kira-kira seperti itu. Siswa-siswa semuanya yakin dengan apa yang kita ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Dia yakin akan itu, maka kemudian dengan yakin itu maka muncullah kesadaran secara diri atau kesadaran intrinsik, kesadaran yang muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Baik Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah habis, inti dari posisi kontrol yang kelima ini, manajer itu adalah bagaimana seorang guru itu menumbuhkan keyakinan di dalam pribadi siswa itu, sehingga kemudian terakhir muncullah budaya positif, disiplin positif yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Tapi sekali lagi butuh kesabaran. Tapi insya Allah dengan ini semua, dengan pendekatan yang tidak menjas anak, membangkitkan keyakinan anak, keyakinan kelas, peraturan kelas, sehingga kemudian meyakinkan apa yang dia yakinkan, insya Allah lambat laun akan muncul kesadaran yang bersifat muncul dari dalam diri secara pribadi, diri anak itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan tentang posisi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah posisi kontrol manajer dengan pendekatan segitiga restitusi. Pasti banyak yang bertanya, apakah bisa? Apakah hanya dengan buku? Pasti banyak yang bertanya. Baik, untuk itu silakan ada yang mau merefleksi materi ini. Terakhir adalah refleksi terhadap materi yang telah disampaikan, kritik sarannya dari Bapak Ibu sekalian terhadap disiplin positif dengan menumbuhkan kesadaran yang bersifat berasal dari dalam diri siswa sehingga tanpa ada paksaan. Yang terakhir adalah kesadaran yang bersifat
intrinsik itu. Baik, silakan ada refleksi atau tanggapan, silakan Ibu. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada penjelasan dari awal yang saya pegang, bahasa tadi Pak, apakah siswa yang disiplin dengan yang tidak disiplin, yang terutama yang tidak disiplin, apakah harus kita beri berbentuk hadiah misalnya? Ya, tidak harus. Kenapa? Yang masa anak yang nakal lalu mau bikin ini tidak perlu membeli sesuatu berbentuk hadiah. Kalau menurut saya Pak, dia yang disiplin, dia yang tidak disiplin, kita harus memberi hadiah Pak. Kenapa? Contoh, anak tersebut kita bina Pak, kita arahkan, yang buruk, yang tingkahnya tidak bagus tadi, kita arahkan, kita beri suatu harapan kepada dia. Berbentuk apa? Misalnya, hadiah itu kan tidak berbentuk uang saja Pak. Bisa apa? Seperti aku dulu, waktu wali kelas di lokal itu di samping pramuka, itu luar biasa anak di dalam itu nakal Pak. Ada satu anak, berapa kali wali kelas, orang tuanya menyanjung, saya tidak minta disanjung Pak. Kalau kamu bisa berubah nak, ibu sendiri yang ngasih kamu hadiah. Tidak ada salah. Tapi kamu benar-benar bisa berubah. Jadi Pak, tidak harus yang disiplin saja ya, berbentuk hadiah. Yang anak yang tidak bisa dibina, kita arahkan sini tidak mau. Kita arahkan sini, bagaimana kita memancing dia supaya dia lebih semangat lagi, berbentuk yang seperti yang tersebut tadi. Akhir anak tersebut tak berubah, sampai dia sekolah SMK sekarang tidak ada lagi dia pemalas dan nakal. Insya Allah aku ketemu kemarin, mana tahu yang lain tidak tahu Pak, tapi saya sudah mencoba. Nah, itu aja. Baik. Terima kasih tepuk tangan Bu Del luar biasa ya tentang hadiah. Baik, sekali lagi luar biasa tanggapan Bu Del. Sekali lagi yang kita lakukan hari ini kita mencoba dari guru-guru kita sebelumnya ya. Sehingga kemudian hari ini, siswa hari ini bukan sama kita. Tapi siswa hari ini adalah yang hidup hari ini yang penuh dengan keunikan yang luar biasa. Betul yang dikatakan oleh Bu Del. Tetapi sekali lagi yang dituju di sini Bu Del, kalau tadi hadiah, kalau hadiah itu kan kapan dapat hadiah dia mau. Tidak dapat hadiah enggak lagi. Kira-kira gitu tuh. Iya, betul. Iya, setelah benar kata Bu Del, setelah selesai ada yang seperti itu, semuanya dikasih hadiah, pujian, hadiah. Tetapi itu tadi kalau bentuk hadiah seperti yang dikatakan Bu Mis tadi, dia bisa ini dari penelitian bisa bertahan lebih pendek. Tetapi kalau menumbuhkan keyakinan yang muncul dari hati tadi, keyakinan yang dia yakini itu, maka itu bertahannya lebih panjang. Karena keyakinan tadi. Nyatanya yang sudah saya sampaikan tadi, sampai SMK dia sudah. Oh iya, betul, itu tuh. Karena kemudian tadi. Amat ini yang mungkin kan. Iya betul. Dalam dia, Ya. seperti ini, misalnya sayangnya dengan aku sudah nakal, dia sayang juga. Iya betul. Sehingga hadiah tadi ibu yakinkan bahwa ibu sayang, ibu senang dengan itu. Itulah yang diterapkan, meyakinkan bahwa itu bukan hanya hadiah tetapi untuk sayang supaya dia lebih baik ke depan. Bagus. Luar biasa. Baik, sekali yang terakhir, sekali lagi refleksi, maksudnya tanggapan terhadap materi yang disampaikan hari ini. Refleksi, pertanyaan. Maaf, bukan pertanyaan tapi refleksi Pak. Tanggapan saja terhadap materi ini, ya, apa yang harus diperbaiki. Terima kasih. Pas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh para penjuri bagus. Cuma kami sedikit, kalau bisa, sepeda itu harus berkelanjutan. Harus berkelanjutan. Tidak bisa, harus kerjasama. Itu juga. Tidak bisa satu orang untuk menegakkan disiplin. Kalau tidak berkelanjutan, itu hasilnya mungkin tidak akan maksimal. Yang kedua, tadi masalah
menanam atau menumbuhkan kesadaran disiplin. Kalau kami belum paham. Kalau yang Bapak kasih contoh tadi itu sudah jadi kasus. Itu contoh. Bagaimana menumbuh kesadarannya. Bagaimana menumbuh sebelum ada kasus. Kalau berkelahi itu 2 orang. Bagaimana menumbuh? Baik, luar biasa. Ya, nih masih ada waktu, tepuk tangan untuk Pak Madi. Masih ada waktu tentang menumbuhkan disiplin positif dari dalam diri pribadi atau kesadaran internal. Intrinsik. Jawab itu dulu. Kita refleksi nanti. Ya. Baik, silakan Bu Ros dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali saya sangat suka kegiatan seperti ini, hendaknya berlaku terus-menerus, ada semacam pembaruan, ada semacam pencerahan, ada semacam pemberitahuan ulang seperti ini, sehingga kita kembali menyadari kesalahan-kesalahan yang selama ini kita perbuat terhadap anak didik kita. Ya, kemudian yang saya refleksikan tentang peristiwa tadi yang dimaksud tentang disiplin segala macam, sebagai guru bahasa saya yakin kadang-kadang orang kalau dengan pembicaraan saja itu ada yang nangkap, ada yang tidak nangkap. Kadang-kadang dia bosan, seperti kita ini istilah dusun itu nyanyok, nah gitu. Jadi bagaimana kita membiasakan di sekolah kita ini, mulai dari ruang terbuka, mulai dari gerbang masuk sampai ke ruang terbuka, ruang umum, sampai ke dalam kelas, kita perbanyak kata-kata bijak yang menyentuh sehingga sikap karakter anak kita berubah. Contoh, saya pernah melihat di SMP Negeri 7 Jambi, itu kalau di gerbang mau keluar, mau pulang, semua kita akan membaca di situ, terima kasih guruku. Dengan kata-kata itu akan terhipnotis di otak anak, dia benar-benar harus hormat kepada gurunya, sopan kepada guru, karena guru sudah memberi dia ilmu, maka dia perlu berterima kasih. Lalu masuk ke dalam kelas, di pintu kelas, mau keluar, bukan dari luar, selalu ada kata-kata di pintu kelasnya itu, tinggalkan kelas dalam keadaan rapi. Jadi berarti menanamkan diri kepada anak tidak boleh merusak-rusak. Dia harus meninggalkan kelasnya dalam keadaan rapi. Bukannya merusak seperti anak-anak kita, kursi di batas segala macam. Itu salah satu contoh. Lalu di tempat-tempat umum yang bisa terbaca oleh kita semua selalu ada. Misalnya kata-kata bijak yang menyentuh. Misalnya kata-kata segala sesuatu yang diawali dengan baik akan menghasilkan yang baik pula, misalnya seperti itu. Maka kalau setiap hari dia membaca hal-hal yang baik seperti itu, mereka termotivasi. Dengan sendiri disiplin dalam diri itu akan tercipta. Itu salah satu contoh. Masih banyak contoh-contoh lain. Misalnya di tempat-tempat sholatlah sebelum engkau disolatkan. Sholat tiang agama, sholat mencegah perbuatan mungkar. Kata-kata seperti itu akan tertanam ketika kita selalu membacanya. Nah, demikian barangkali salah satu tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Asmadi dan Bu Ros. Luar biasa ya. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada yang bersalah di sini. Tidak ada yang salah disiplin yang kita lakukan selama ini. Semuanya benar untuk menegakkan disiplin. Tapi sekali lagi kita perlu beranjak untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, gitu ke depan kita akan berubah untuk menjadi lebih baik. Posisi tadi dari penghukum, kemudian bagaimana menjadi paling tidak ada konsekuensi. Baik, ada konsekuensi. Nanti memang panjang pembahasannya. Di mana penghukum, di mana konsekuensi. Yang kita lakukan itu tidak disepakati, itu konsekuensi. Tapi sekali lagi seperti yang dikatakan Bu Ros tadi, ke depan itu memang materi-materi sebelumnya perlu menampilkan kata-kata bijak, kata-kata mutiara yang secara tidak langsung sadar atau di bawah sadar siswa itu memahami dan meyakini keyakinan itu. Ya, tetapi ke depan juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Contoh, buang sampah pada tempatnya itu positif, tetapi jangan buang sampah pada tempatnya itu negatif. Usahakan untuk positif.
Kira-kira seperti itu. Ini luar biasa dari semuanya di sini. Ada tambahan dari Bu Nismi, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu semua, antusiasnya luar biasa sekali. Jadi dari apa tanggapan Bapak Ibu menunjukkan alhamdulillah semua memberikan respon yang positif. Jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya materi ini panjang, kami aja beberapa hari gitu ya, karena dipepetkan cuma sedikit, jadi otomatis memang ada menjadikan Bapak Ibu guru belum terlalu nyambung dengan materi karena materi waktunya yang tidak cukup gitu, seperti itu. Seperti yang ditanyakan Pak Mani tadi, bagaimana cara kita menemukan budaya positif? Ada itu materinya, ada tentang keyakinan kelas. Itu bagaimana kita menumbuhkan supaya anak-anak tuh ada kita dia patuh. Ada tidak ada kita dia patuh. Barangkali saya mungkin tawarkan ini, apakah kita selesaikan atau kita butuh waktu lagi supaya semua kita nyambung gitu, selesai sekarang atau kita bisa lanjut mau dilanjutkan ke pertemuan berikutnya, karena kalau memang rasanya ini penting sekali materi, tetapi karena waktunya tidak mencukupi, jadi kita bagaimana Bapak Ibu kalau ini kita lanjutkan minggu depan, karena ini materinya sangat penting, urgent, dan hampir seluruh sekolah yang sudah dinyatakan sebagai sekolah penggerak itu menerapkan ini dan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Karena ini materinya nanti ada pembuatan kesepakatan kelas oleh guru-guru mata pelajaran, dan mungkin dari Pak Bas, Manajemen dan saya sendiri itu sudah menerapkan itu di kelas yang diajar gitu. Awal mula pertemuan itu sudah menerapkan kesepakatan kelas di kelas masing-masing yang kita ajar. Nah ini kita imbaskan teman-teman KIP, mengimbaskan kepada Bapak Ibu, dan tujuannya nanti ada hasil dari kesepakatan kelas itu nanti akan menjadi kesepakatan disiplin peraturan sekolah. Itu tujuannya. Nah kesana nanti juga ada berkaitan dengan perubahan visi-misi, jadi KIP lumayan pekerjaannya. Kesana juga larinya kan nanti ya, perubahan dari visi kelas menjadi visi-misi sekolah gitu. Bagaimana? Semangat kita lanjutkan minggu depan hari Jumat pagi, kalau berkenan kalau berkenan kita hadir kembali di ruangan ini pada pukul 7.20. Nah, karena kalau kayak tadi kan molor karena hujan ya nggak masalah lah ya. Itu aja Bapak Ibu, kalau sepakat kita lanjutkan kegiatan ini dulu. Menambahkan dikit aja, mungkin saya kasih gambaran dikit untuk yang keyakinan kelas, mohon maaf. Misalnya begini nih, kita pengen kelas kita bersih, ini kan ada lomba kebersihan gitu kan. Nah, jadi ini ada dua guru A masuk, ini kan kita mau lomba kebersihan. Guru A masuk bilang, nah kita mau lomba, ikut kita harus bersih, jangan sampai jadi yang terjorok, malu gitu nak, gitu kan. Malu lah gitu, cuman caranya, pokoknya mereka mau, pokoknya kita harus bersih. Nah, itu guru A. Kalau guru B ngomong, anak-anak, ini mungkin kelasnya termasuk kelas yang ketika jam kelas itu berantakan, banyak sampah di mana-mana. Nah, sekarang, coba kamu sekarang kita amati kelas kita, silakan lihat ke taman depan, lihat taman belakang, lihat buat coba kamu keliling dulu lah. Sudah keliling? Sudah coba gimana penilaian kamu? Gimana kamu menilai kelas kamu sendiri, gitu kan? Kotor memang, jadi gitu. Jadi mereka tuh dari pemahaman mereka sendiri dulu dibangun gitu nah. Jadi bukan kalau tadi kan guru A jangan sampai kita dapat malu gitu nah. Itu kan motivasi eksternal namanya. Jadi kita kayak iming-iming gitu. Kalau bisa tuh pemahamannya itu dari diri mereka dibangun. Nah coba kamu lihat kelas kamu tuh tadi itu gimana kira-kira? Kotor ya, gimana? Jorok nah, gitu kan? Kamu senang nggak kamu nengoknya nak? Senang nggak kamu nengok dia mau jorok yang kotor-kotor kayak gitu? Gak senang tak gitu kan? Nah terus kayak mana caranya kira-kira? Usaha kita kira-kira. Kamu pengen lingkungan yang ingat tak keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita? Pengen kelas yang nyaman kan kamu sendiri yang buat, kan kamu sendiri yang pengen kemarin pengen kelas yang nyaman. Pada kesempatan ini guru SMP 4 Merangin, kami berbicara tentang disiplin positif di sekolah yang berusaha kita tumbuhkan dari dalam diri siswa itu sendiri tanpa ada proses penghukuman, tetapi mereka menyadari tentang pentingnya disiplin itu. Bagaimana Bu setelah Ibu mendapatkan materi ini?
Jadi dari materi yang dipaparkan kemarin itu bahwa kita perlu mengadakan memberikan kisi-kisi atau poin-poin untuk disiplin kepada siswa. Tapi itu menyangkut juga bukan harus langsung kepada siswa, tetapi juga langsung dari gurunya sendiri dulu. Karena kalau gurunya yang ingin anaknya disiplin sementara gurunya tidak disiplin, jadi itu ibaratnya jauh panggang dari api. Karena harusnya kita mendisiplinkan diri dulu baru bisa mendisiplinkan siswa. Jangan hanya menuntut. Karena biasanya kita kan kalau ada pemberian tugas nanti diikuti dengan sanksi. Sebaiknya adanya pemberian tugas bukan berarti harus sanksi, tetapi mungkin ada solusi yang diperlukan supaya ada dari rasa disiplin itu tumbuh dari anak sendiri bukan karena faktor hukuman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian bagaimana pada saat Ibu melaksanakan di kelas sehingga kemudian siswa dengan punya kesadaran dari jiwa untuk melaksanakan apa yang merupakan tagihan dalam pembelajaran anak itu? Secara bertahap ada perubahan lah sepertinya. Karena kalau pada awalnya mungkin masih banyak yang masih santai, tapi setelah disentuh jiwanya untuk tentang disiplin, untuk tentang ketepatan waktu atau tentang betapa pentingnya apa yang harus mereka lakukan di dunia pendidikan untuk masa depan mereka, maka perubahannya cukup signifikan. Berarti Ibu sudah meyakinkan bahwa siswa itu yakin terhadap apa yang dia lakukan itu untuk dirinya sendiri, gitu ya? Ya bertahap lah, walaupun belum tapi bertahap aja. Ya, terima kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.